Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang konversi satuan volume. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, dimulai. Mari kita mulai. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini sudah ada 2 tangga. Ada 7 anak tangga. Karena kita ingin mengkonversikan satuan volume. Masihkah kalian ingat tentang satuan akhir dari volume bangun ruang, yaitu per kubik, ya, atau sentimeter kubik, meter kubik, kilometer kubik, dan sebagainya. Satuannya kubik atau pangkat 3. Di sini kita akan konversikan menjadi satuan yang sama atau liter, kiloliter sampai mililiter. Oke, kita perhatikan tangga yang sebelah kiri dulu. Nah, tangga sebelah kiri kita buat tangga satuan yang kubiknya. Masih ingat kambing hitam dalam mobil dicium mama, ya? Oke, kita mulai. Kambing hitam dalam mobil dicium mama, ya. Kilometer, hektometer, dekameter. Sudah meter, lalu desimeter, sentimeter, milimeter. Ini kubik, maka pangkat 3, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Tangga satuan yang sebelah kiri, apabila turun 1 kali, maka kita kalikan berapa, nak? Bukan 10, melainkan 1000. Mengapa 1000? Karena pangkat 3, setiap turun 1, 1000. Turun 2, berarti nolnya tambahkan 3 lagi, maka 6, 1 juta. Turun 3, berarti nolnya 9, 1 miliar, dan seterusnya. Ya, karena dia pangkat 3, ingat kubik. Lalu, jika dia naik, sama, berarti setiap naik 1 tangga, dibagi 1000. Kenapa 1000? Karena kubik, bukan 10. Kalau 10 tidak ada kubik. Pahami ya, nak? Jadi kalau naiknya 2 kali, ya tambahkan nolnya 3 lagi menjadi 6. 1 juta dibaginya. Paham ya, nak? Kemudian di sebelah kanan, ada satuan liter. Kita buat singkatannya yaitu kambing hitam dalam laut. Karena liter, tengahnya nanti adalah liter L, ya. Kambing hitam dalam laut dicium mama, maka kiloliter, hektoliter, dekaliter ini adalah liter, desiliter, sentiliter, atau mililiter, dan mililiter ini setara juga dengan cc. Nah, jika tangga yang sebelah kanan turun 1 kali tangga dikali 10, 2 kali 100, 3 kali 1000, normal, dan seterusnya. Jika naik, yang tangga sebelah kanan ingat adalah dibagi 10. 1 kali dibagi 10. Naiknya 2 kali bagi 100, 1000, dan seterusnya. Paham? Kenapa? Karena ini tidak ada pangkat 3 atau kubik. Sedangkan yang sebelah kiri ada. Ya. Dan jika sudah seperti ini kalian buat, ada konversi satuan yang sama atau senilai. Untuk memudahkannya, saya buat singkatannya seperti ini, nah. Meli kalau di laut cuma melek. Nih dia. Sudah ada satuannya, atau saya buat huruf kapital. M, mulai dari kiri, berarti meter kubik. KL, kalau, berarti 1 meter kubik itu setara juga dengan kiloliter. Nih, berarti meter kubik itu sama dengan juga kiloliter. 1 berbanding 1. Di laut, D, berarti desimeter kubik. Setara dengan laut, L, mana? Liter. Ini dia. Berarti desimeter kubik itu setara dengan liter. 1 berbanding 1. 1 desimeter kubik berarti 1 liter. 0,5 desimeter kubik sama dengan 0,5 liter juga. Paham? Cuma melek. CM, C dan M, sentimeter kubik.
ml. Melek berarti sentimeter kubik setara dengan mililiter. Sentimeter kubik itu setara dengan mililiter, juga setara dengan cc. Jadi kalau 1 cm kubik ya 1 mililiter, 1 cc juga. 0,5 cm kubik 0,5 mm juga, dan 0,5 cc juga. Paham ya nak? Perhatikan ini baik-baik. Jadi ketika kalian ingin buat tangga, perhatikan konsepnya. Jangan kalian hafal atau kalian hanya melihat tangga satuan yang sudah ada. Belajarlah membuat biar melekat di otak kalian hingga kalian SMP, SMA, bahkan setelah lulus masih terpakai ilmunya, ya. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan ini dia soalnya. Pak Adnan menjual minyak sayur di tokonya. Jika dalam sehari ada 4 orang pembeli, masing-masing membeli 1,5 liter, maka total penjualan minyak sayur Pak Adnan adalah berapa cc? Oke, perhatikan baik-baik. Nah, pertama, ada 4 orang pembeli, masing-masing. Berarti satu orang itu membeli 1,5 liter. Karena ada 4, maka kita kalikan 4. Jadi 4 dikali 1,5 liter. Maka hasil akhirnya dia minta ke cc. Kita ubah ke cc. Mau kita kalikan dulu boleh, atau mau kita ubah dulu juga boleh. Ya, kita kalikan saja terlebih dahulu. 1,5 dikali 4. Nanti di belakang koma, 1 angka. 5 kali 4, 20, simpan 2. 4 kali 1, 4 tambah 2, 6. Taruh komanya di belakang 1, berarti 6. Jadi 6 liter sama dengan berapa cc? Liter ke cc. Cc itu setara dengan apa nak? Mililiter. Ya sudah, kambing hitam dalam mobil kita gunakan. Karena ini L, maka kambing hitam dalam laut. Maka mulainya laut. Laut dicium mama. Karena mililiter turun 3, maka kita kalikan 1000. Jadi hasilnya adalah 6000 cc. Total penjualan minyak sayur Pak Adnan di hari itu adalah 6000 cc. Paham ya nak? Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Perhatikan ini dia soalnya. Pagi hari, ibu mengisi bak mandi sebanyak 0,125 meter kubik. Air tersebut digunakan ayah untuk mandi sebanyak 15 liter dan digunakan kakak untuk menyiram tanaman sebanyak 45.500 cm kubik. Pertanyaannya adalah, jika sore harinya ibu mengisi air lagi sebanyak 70 desimeter kubik, maka air di bak mandi sekarang adalah berapa liter? Oke, pahami. Pertama, ada berapa liter di bak mandi tersebut? Ada 0,125 meter kubik. Digunakan mandi oleh ayah, berarti berkurang 15 liter. Digunakan lagi untuk menyiram tanaman, berarti berkurang lagi 45.500. Apa satuannya nak? Sentimeter kubik. Setelah itu sore hari diisi airnya, berarti bertambah berapa? 70 desimeter kubik. Satuan akhirnya dia minta menjadi liter. Ya sudah, kita ubah semuanya menjadi liter. Oke, pahami nak? Meli kalau di laut cuma melek. Ya, oke. Meter kubik ke liter. Meter kubik kita ubah dulu menjadi satuan yang tangga sebelah kanan. Ingat, meli kalau di laut berarti meter kubik setara dengan kalau kiloliter. Nah, berarti kita mulai dari kiloliter ke liter. Kambing berarti hitam dalam laut. Paham? Karena liter 3 berarti turun 3. Kita kalikan 1000. Ya. Lalu liter sudah menjadi liter, tetap kita kalikan 1. Sentimeter kubik ke liter. Sentimeter kubik setara dengan apa nak? Meli kalau di laut cuma cm. Melek berarti ml.
Ya, dari mililiter kita ubah menjadi liter. Paham? Mulai dari liter ke mililiter. Karena mililiter ke liter nanti dibalik jadi naik ya nak. Kami hitam dalam laut, berarti laut mulainya. Laut dicium mama. Mililiter. Berarti 3. Kalau dari liter ke mililiter 3 kali turun, maka ini kebalikannya. Mililiter ke liter. Ya, naik 3. Berarti kita bagi 1000. Desimeter ke liter sudah sama, karena mili kalau di laut, desimeter setara juga dengan liter. Tetap kita kalikan 1. Sudah, boleh kita kerjakan. Pindahkan komanya ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Toeng, menjadi 125 liter. Dikurangi 15. Dikurangi, pindahkan ke kanan, maaf, ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Toeng, 45,5 ditambah 70. Kita hitung semua, ya nak? Ini kita kurangi 0, 1 berarti 110 kurangi 45,5 tambah 70. Tambahkan koma 0. 110,0 kurangi 45,5. Pinjam 1 jadi 9, berkurang tinggal 0. 5, 4, pinjam 1 habis. 10 kurang 4, 6. Tambah 70,0. 5, 4, 13. Jadi hasil akhirnya adalah 134,5 liter air di bak mandi sekarang. Ya nak? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Perhatikan, ini dia soalnya. Hasil dari 2,25 kiloliter dibagi 75 desimeter kubik adalah berapa liter? Oke. 2,25 kiloliter dibagi 75 desimeter kubik sama dengan berapa liter? Oke. Kita ubah menjadi liter seluruhnya. Kiloliter menjadi liter. Berarti kambing. Mulai hitam dalam laut. Turun 3 kali. Berarti kita kali 1000. Desimeter ke liter. Ingat, mili kalau di laut. Berarti desimeter ke liter. Di laut sama. Berarti sudah kita kalikan 1 saja. Pindahkan komanya ke kanan 3 kali. 1, 2, 3. Berarti hasilnya adalah 2250 dibagi 75. Kita hitung sekarang. 2250 dibagi 75. 75 dikali berapa yang hasilnya mendekati 225? Berapa nak kalau dikali 2? 150. Berarti dikalikan 3 kali 75. 5 kali 3, 15. Simpan 1. 3 kali 7, 21. Tambah 1, 22. Pas ya nak? Turunkan angka 0. Berarti ya 0 kali 75, 0. Habis. Maka hasilnya adalah 30 liter. Jadi hasil dari 2,25 kiloliter dibagi 75 desimeter kubik setara dengan 30 liter. Selanjutnya kita ke contoh soal yang keempat. Perhatikan, ini dia soalnya. Ini merupakan soal USBN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Seorang pedagang memiliki 7,2 liter madu. Madu tersebut akan dimasukkan ke dalam botol berukuran 120 cc. Banyak botol yang dibutuhkan adalah berapa botol? Oke, dia tanya satuannya bukan satuan volume melainkan botol. Paham? Jadi, bagaimana kalau ada sebuah madu berukuran besar, maka kita akan bagikan ke sebuah botol ya berukuran banyak. Berarti kita apakan? Sama bagiannya, harus penuh semua, harus penuh semua. Maka operasi itunya kita apakan? Kita
bagi tepat sekali yaitu 7,2 liter kita bagi 120 cc sama dengan berapa botol. Satuannya tidak ada hubungannya dengan volume, hanya ini yang kita ubah. Kalau kita mau hilangkan satuannya dengan cara pembagian, maka satuannya harus sama. Mau liter kita ubah menjadi cc boleh, mau cc kita ubah menjadi liter pun juga boleh. Saran saya, ubah liter menjadi cc biar mudah, tidak kita membagi bilangan desimal. Liter ke cc, kita mulai hitung. Kambing hitam dalam laut, mulainya dari laut. Dicium mama, mililiter, karena cc senilai dengan mililiter. Turun 3 kali, maka kita kalikan 1000. Pindahkan komanya ke kanan 3 kali, karena 1000 nolnya 3. 1, 2, 3. Maka 7.200 dibagi 120. Ini liter, ini juga sudah menjadi, maaf, ini mililiter atau cc ya. Ini sudah menjadi cc, ini juga sudah menjadi cc. Cc dibagi cc habis. 0 kita hilangkan. 72 dibagi 12 saja, nolnya 1 ya. Berarti 6, nolnya tambahkan. Jadi hasilnya adalah 60 botol. Coba kita kalikan, 60 botol dikalikan 120, maka hasilnya pun sama, 7.200 cc lagi. Ya, adakah jawabannya? Ada. Yang mana, nak? Yang C. Kita ke contoh soal yang terakhir, soal nomor 5. Perhatikan, ini dia soalnya. Ini merupakan soal USBN di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Volume sebotol air mineral kecil adalah 1.500 cc. Berapa buah botol air mineral yang diperlukan untuk menampung 30 liter air? Tuliskan langkah penyelesaiannya. Berarti ini soal pada uraian soalnya ya. Tidak ada pilihan gandanya. Oke, kita mulai sekarang. Ada sebotol air mineral kecil, ukurannya 1.500 cc. Pertanyaannya adalah berapa botol air mineral yang diperlukan untuk menampung 30 liter. Berarti seluruhnya ada 30 liter. Sama seperti soal nomor 4 tadi. Cuma bedanya ini dibalik pembagiannya. 30 liter dibagi 1.500 cc. Karena botol besar kita bagi botol kecil. Ya, karena kalau kebalik nanti perhitungannya salah. Salah pun jawabannya. Ya. Ini sama, dia minta berapa botol pertanyaannya, maka satuannya kita harus samakan dulu. Mau liter kita ubah ke cc, atau cc kita ubah ke liter. Sama seperti soal yang nomor 4, liter kita ubah ke cc. Liter ke cc berapa tadi, nak? 1.000, karena turun 3 kali. Kita kalikan 1.000. Ya, menjadi 30.000 cc dibagi 1.500 cc. cc dibagi cc habis, nolnya 2 kita coret. 30 dibagi 15 berapa, nak? Ini 15 bagi 15 1, 30 dibagi 15 2. Masih ada 2 dengan 0, berarti 20 botol. Inilah jawabannya, sangat amat mudah. Jadi botol yang diperlukan untuk menampung 30 liter air dengan satu botol itu jumlahnya 1.500 cc adalah 20 botol yang kita perlukan. Ya, nak? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain. Karena berbagi ilmu adalah pahala. Apabila saya menyampaikan materi ini terlalu cepat, kalian bisa mengulanginya di bagian-bagian mana yang kalian belum pahami. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.